Sebelumnya, setelah Hansen dan Lin Beipeng mulai berpetualang dengan tunggangannya masing-masing, namun sepertinya mereka sedang diawasi dan diincar oleh seseorang. Dua orang muncul, mereka mengendarai dua binatang, dan seperti yang diharapkan, mereka memang Hansen dan Lin Beipeng. Brother Blind, itu mereka. Liu Ji meletakkan teropongnya dan berbicara sambil menunjuk ke arah mangsa yang mereka cari. Brother Blind tidak perlu menggunakan teropong, dan ketika dia melihat kedua orang itu dari jauh, pandangan aneh muncul di hadapannya. Ini adalah orang-orang yang kamu tugaskan untuk kutangani. Brother Blind meminta saudara Kuang dan Liu Ji untuk mengkonfirmasi. Ya, itu mereka, ujar Liu Ji. Tiba-tiba pedang lembut sangat mirip dengan kita ditarik oleh tangan Brother Blind. Darah melapisi pedang saat kepala Liu Ji tiba-tiba terlempar dari bahunya dan ke langit. Mata dari kepala yang terpenggal itu terbuka lebar dalam ketakutan dan kebingungan yang tiba-tiba. Saudara Blind, untuk apa itu? Liu Kuang dan yang lainnya terperanjat dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Sebagai tanggapan, mereka semua menarik senjata mereka dan menghadapi Brother Blind dengan waspada. Brother Blind dengan dingin tertawa dan berkata, "Aku mungkin mengejar koin secara membabi buta, tetapi bahkan aku tidak akan membuang nyawaku untuk itu. Jika kau berusaha menugaskanku untuk melakukan bunuh diri, maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu." Wajah Liu Kuang berubah dengan kaget. Dia bertanya, "Apakah kamu mengatakan pria itu cukup hebat?" Kehadiran Hansen tanpa disadari telah membutakan Brother Blind. Untuk ini tiba-tiba terjadi perasaan buruk merayapi pikiran Liu Kuang. Dia bukan hanya sesuatu, orang itu adalah segalanya. Bahkan bosmu bisa berakhir bekerja sebagai gerutan di bawahnya. Dan kau ingin menunjuk dia untuk pembunuhan? Aku mengagumi keberanian dan keberanianmu, ungkap Brother Blind terkekeh menyeramkan. Liu Kuang terkejut. Dia tidak menyangka seorang pemuda seperti itu memiliki latar belakang yang menakutkan. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Saudara Blind, ini adalah kesalahan kita. Kami hampir membuatmu terbunuh. Simpan uang yang kami tawarkan padamu, tapi ini salah Liu Ji. Bagaimana kalau kita membiarkan anjing tidur berbaring dan melewati ini? Tidak perlu mengganggu hubungan kita. Jika itu orang lain, aku akan menerima tawaranmu. Tapi orang itu adalah seseorang yang akan kuberikan nyawaku untuk dipertahankan. Ingin membunuhnya lebih buruk daripada ingin membunuhku. Aku tidak bisa menyelamatkan nyawamu." Setelah Brother Blind mengatakan itu, dia menggerakkan pedangnya yang lembut. Yang paling menyakitkan bukanlah bilahnya, tetapi sensasi yang diberikannya. Keterampilan pedang Brother Blind lembut dan lembut. Setiap kali bilahnya bergerak, jeritan terpisah akan keluar dari hutan. Liu Kuang ketakutan, terutama dia mencoba melarikan diri tetapi tidak bisa. Dia berlari 500 meter sebelum pedang lembut itu menembus jantungnya. Liu Kuang dengan ekspresi kesedihan yang muncul di wajahnya. Dia tidak diberi kesempatan untuk mengatakan apa-apa lagi sebelum dibunuh tanpa ampun. Dia batuk darah dari mulutnya yang ternganga, lalu dia jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Tak satu pun dari kelompok yang selamat. Setiap orang di sana dipenggal atau ditusuk jantungnya. Satu pukulan, satu pembunuhan untuk masing-masing dari mereka. Itu adalah pemandangan yang kejam dan brutal. Hansen dan Lin Beipeng mendengar beberapa suara yang datang dari hutan saat mereka lewat. Mencari untuk mengetahuinya, Hansen menemukan tempat terbuka yang dipenuhi mayat. Di tengah-tengah mereka, Brother Blind berdiri sambil menyeka pedang hingga bersih. Ini Liu Kuang dan Liu Ji. Liu Kuang adalah bos Liu Ji di tempat perlindungan kerajaan. Bagaimana mereka bisa? Lin Beipeng terkejut melihat mayat-mayat itu. Hansen dengan cepat memahami apa yang ingin dilakukan Liu Kuang, tetapi yang tidak dia ketahui adalah identitas satu-satunya pria di depan mereka dan mengapa dia membunuh mereka semua. "Terima kasih atas bantuannya kawan, siapa namamu?" Hansen bertanya. "Saya tidak mempertimbangkan bantuan ini, saya hanya menghindarkan Anda dari masalah." Brother Blind mengeluarkan tawa khasnya, itu menyeramkan. "Panggil aku buta." Apakah kita saling mengenal? Tapi Hansen tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan merenungkan alasan namanya. Dia jelas tidak buta, jadi mengapa dia ingin dipanggil seperti itu? Ya, tentu saja kami memang melakukannya. Saudara Blind mengangguk tetapi tidak menjelaskan lebih jauh.
Hansen sedikit bingung dengan pertemuan aneh ini, jadi dia mengajukan pertanyaan lain. Dari mana kau berasal? Tidak masalah dari mana saya berasal. Yang penting adalah sesuatu yang penting yang harus Anda ketahui, ujar Brother Blin. Apa? Hansen mengelutkan kening, berpikir buta ini adalah orang yang cukup aneh. Jangan bergabung dengan keluarga Luo. Brother Blin mengucapkan kata-kata ini perlahan dengan nada serius. Apakah ini peringatan atau pengingat ramah? Tanya Hansen. Bagaimana Anda membedakan kata-kata saya? Terserah Anda, ungkap Brother Blin tidak menjelaskan. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan tas dan melemparkannya ke Hansen. Hansen menangkapnya dan rasanya seperti ada buku atau sesuatu di dalamnya. Tapi dia tidak sepenuhnya yakin tas itu terdiri dari kain yang sangat canggih. Latih ini ketika Anda menemukan waktu, itu seharusnya membantu. Setelah itu, Brother Blin berbalik dan pergi. Dia bergerak cepat dan dalam sedetik dia menghilang dari pandangan. Hansen hanya berdiri di sana menyaksikan Brother Blin menghilang ke dalam hutan. Dia tidak yakin apa yang baru saja dia saksikan. Hansen merasa dia telah diberi tugas untuk menyelamatkan dunia. Dia berbalik dari Lin Beipeng dan mengintip cepat ke dalam tas yang telah Brother Blin atau saudara buta berikan. Benar-benar ada sebuah buku di sana dan kertasnya tampak cukup modern. Itu pasti diproduksi di aliansi dalam beberapa tahun terakhir dan tidak diragukan lagi tahan air, tahan api, dan tahan serangga. Hansen sedikit kecewa mengetahui bahwa itu bukan kode kuno. Jika ya, dia percaya dia bisa menjualnya dengan harga tinggi sebagai barang antik. Tidak ada nama di atasnya. Anehnya setelah membolak-balik isinya, dia mengetahui bahwa itu bukan seni Hypergeno atau Qigong. Ini terkait dengan ketabahan dan konstitusi psikologis dan di dalamnya tergandung banyak contoh. Itu seperti ringkasan atau panduan untuk mencegah seseorang menjadi sasaran penipuan atau penipuan. Siapa orang buta itu dan untuk apa dia memberiku ini? Aku tidak akan menjadi penjual dan aku juga tidak akan mengajari orang lain bagaimana menghindari penipuan. Hansen cukup bingung. Hansen memikirkannya dan sampai pada kesimpulan bahwa membacanya tidak akan membahayakan. Ini mungkin benar-benar bermanfaat dan bisa membantunya menghindari skema kepercayaan pria di masa depan. Namun untuk saat ini dia menyimpannya. Para perwira kelas atas di aliansi semuanya tampak sakit-sakitan dan jahat. Bagaimanapun Tuhan tahu berapa banyak ide buruk yang dibuat dalam pikiran mereka. Setelah itu, Hansen melanjutkan perjalanannya dan membawa Lin Beipeng sampai ke tempat perlindungan kerajaan dengan selamat. Meskipun Lin Beipeng tidak mengenal siapapun di sana, memiliki kekayaan berarti dia dapat memiliki atau melakukan apapun yang dia inginkan. Itu sangat tidak seperti tempat perlindungan kesatria kecil yang bahkan tidak memiliki apapun untuk dibelanjakan koin. Saudaraku, aku sangat berterima kasih. Jika bukan karenamu, aku akan tetap berada di sana di tempat perlindungan kesatria itu, menjadi sasaran penganiayaan oleh para bajingan itu. Jika kamu tetap di tempat penampungan selama beberapa hari, aku berjanji akan memberimu sesuatu yang baik. Setidaknya itu yang bisa aku lakukan untuk membalas budi yang telah kamu lakukan kepadaku. Ditambah lagi, itu akan menutupi hutangku padamu untuk jiwa-jiwa bis darah dewa, ungkap Lin Beipeng pada Hansen. Tidak perlu terburu-buru, tetapi aku berencana untuk tetap di sini selama beberapa hari. Jika kamu memerlukan bantuan lebih lanjut, aku dapat membantumu menghubungi tim keamanan khusus untuk perlindunganmu juga. Mereka bagus dalam apa yang mereka lakukan, tetapi kamu harus membayar untuk layanan mereka, ujar Hansen tersenyum. Itu bagus untuk didengar, saudaraku, tapi mari kita tidak berbicara lebih jauh. Tunggu kabar baikku. Lin Beipeng sangat senang menyukai prospek dibantu oleh tim keamanan khusus. Dengan dirinya sendiri, reputasinya tidak akan memberinya hak istimewa. Tetapi dengan bantuan Hansen, hal seperti itu mungkin terjadi. Hansen melakukan ini atas nama Lin Beipeng karena kekhawatiran yang dia rasakan untuknya. Dia khawatir jika dibiarkan sendiri, tidak akan lama sebelum orang lain mendapatkan tipuan, pengkhianatan, dan pecongkelan uang dalam dirinya. Atau orang lain yang terkait dengan Liu Kuang mungkin akan mengejarnya begitu Hansen keluar. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Hansen melihat peta yang sudah dia dapatkan ditemani oleh rubah perak imutnya. Hansen pun melihat sekitar.
Itu adalah area yang terdiri dari padang rumput yang luas. Masing-masing dicat dengan bunga yang tak terhitung banyaknya, yang semuanya dirajut bersama. Setenang daerah itu, jumlah bunga menempatkan di radar untuk banyak serangga. Kupu-kupu, lebah, semut, dan lainnya sering mengunjungi tempat ini. Tetapi dikatakan ada sesuatu yang lebih menakutkan yang tinggal di sana. Sesuatu yang menenangkan hati dan keinginan semua orang yang berkelana di dekatnya. Untuk menentukan validitas ketakutan orang, Hansen ingin melakukan perjalanan ke jantung padang rumput dan melihat sendiri apakah ada makhluk supergat yang tinggal di sana atau tidak. Serangga diketahui menghasilkan banyak keturunan. Jika ada serangga makhluk supergat di sana, itu mungkin mirip dengan Raja Semut Iblis dan memiliki banyak telur. Hamparan hijau di depannya cukup kental, tetapi dihiasi dengan lautan bunga berwarna-warni. Padang rumput ini terus berlanjut menuju cakrawala tampak tak berujung. Bunganya tidak terlalu besar, tetapi mereka tumbuh dekat dengan tanah dan menyatu seolah-olah untuk mengecat tanah. Warnanya tidak hanya berasal dari berbagai macam bunga yang bertunas secara harmonis, tetapi masing-masing bunga itu sendiri dapat memiliki hingga 8 warna. Kupu-kupu dan lebah yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara di sekitar mereka. Namun tidak ada orang yang pergi ke sana untuk berburu. Hansen berkelana ke padang rumput berbunga dan membawa rubah perak bersamanya. Semua kupu-kupu dan lebah memastikan untuk melarikan diri dan melarikan diri untuk hidup dalam ketakutan hewan peliharaan makhluk supergat. Setelah berjalan beberapa lama, Hansen diberi kejutan besar. Dia melihat seseorang di lapangan membunuh makhluk. Banyak serangga berkerumunan ke arahnya, tetapi meskipun demikian pria itu tampak tenang dan tenang, tidak tersentuh oleh satu makhluk pun. Dia dengan lembut mengayunkan pedangnya untuk membunuh setiap makhluk yang datang untuknya. Jing Jiu, ketika Hansen mengenali pria itu, dia menjadi lebih terkejut. Dia adalah monster dari Akademi Militer Pusat Aliansi. Dalam pertandingan Liga Akademi Militer, dalam memanah Hansen memenangkan kejuaraan pertamanya. Jing Jiu sekarang melihat pendekatan Hansen dan mempercepat untuk menghabisi makhluk yang mengganggunya. Dalam 1 detik, dia berhasil membunuh sekitar 1000 kupu-kupu. Lapangan itu untuk saat ini kosong dari iblis yang bertebangan. Setelah selesai, dia berjalan menuju Hansen. Aku tidak pernah mengharapkan kesempatan bertemu denganmu di sini dari semua tempat, ungkap Jing Jiu dengan santai saat dia mendekati Hansen. Aku juga tidak bisa mengharapkan ini. Hansen tersenyum meskipun mereka pernah menjadi lawan, senang bertemu dengannya di sana. Aku telah mendengarmu memiliki hewan peliharaan supergat, ujar Jing Jiu. Ya, Hansen mengangguk. Perwira tinggi telah lama menyebarkan berita ini, jadi sama sekali tidak mengejutkan bagi Jing Jiu untuk mengetahui tentang rubah perak. Berjalan ke barat sejauh 100 mil dan kau akan menemukan bukit berlumpur. Ada banyak lebah bersayap emas di sana dan sangat mungkin juga makhluk supergat. Jika kau tertarik, kau harus pergi dan melihatnya, ujar Jing Jiu mengungkapkan. Terima kasih, Hansen memberikan penghargaannya dan kemudian pergi ke arah yang diperintahkan kepadanya. Mereka tidak banyak berbicara satu sama lain, tetapi mereka kooperatif dan patuh pada kebutuhan satu sama lain. Hansen tidak meragukan informasi yang diberikannya. Aku berharap suatu hari kita akan bertemu lagi. Dan ketika kita bertemu, aku akan cukup kuat untuk menantangmu kembali. Aku kurang dari tujuan itu. Melihat Hansen pergi, Jing Jiu memperhatikannya pergi. Dia terus berpikir pada dirinya sendiri. Ya, menjadi lebih kuat, pergi lebih jauh, beri aku motivasi untuk mengejarmu. Itu pasti akan menyalakan api di hati umat manusia. Hansen melanjutkan perjalanan ke arah yang ditunjukkan Jing Jiu. Dan setelah perjalanan sejauh 100 mil, dia menemukan bukit tertinggi 40 meter yang berbentuk seperti jamur. Ada banyak liang kecil di bawahnya, tempat lebah emas keluar masuk. Mereka masing-masing seukuran kepalan tangan. Ini benar-benar bukan lebah biasa. Aku khawatir memang ada makhluk supergat di tempat ini. Hansen berdiri 100 meter dari bukit, namun kehadiran rubah perak tidak membuat lebah emas khawatir. Pasti ada makhluk supergat yang terkubur jauh di dalam.
Jika tidak ada, maka lebah pasti akan memperhatikan pendekatan rubah perak. Mungkin mereka sudah lama pergi sekarang. Hansen sedang memikirkan bagaimana dia bisa mengurusi ratu lebah dan melihat makhluk super guard macam apa yang akan dia hadapi. Tapi saat dia berpikir, dia melihat satu-satunya bunga cantik di atas bukit. Bunga itu tidak memiliki akar atau daun, itu hanya berdiri di sana di atas bukit. Lebarnya beberapa meter dan kelopaknya tampak seperti mawar Cina. Bunganya sebagian besar berwarna kuning tetapi diwarnai dengan beberapa garis merah. Itu sangat cantik, itu juga memancarkan bau yang menyenangkan. Itu kuat tetapi tidak berlebihan dan hanya mencium aroma itu memaksamu untuk mendekat dan mengendusnya dari jarak yang lebih dekat. Bunga itu indah dan sepertinya madu mengalir dari dalam kuncupnya. Tetapi terlepas dari banyak lebah emas yang menghuni daerah itu, tidak ada satupun yang berani mendekatinya. Aneh, itu benar-benar aneh. Mengapa ada satu bunga di atas sarang lebah, tetap tidak tersentuh oleh lebah yang hidup di bawah? Dan sisa bunga di tempat ini tidak lebih besar dari jariku. Jadi mengapa yang ini begitu besar? Pasti ada yang salah dengan benda ini. Hansen menggunakan aura dongsuannya untuk memindai bunga. Karena letaknya cukup jauh darinya, dia tidak bisa memindai dengan dekat. Namun tetap saja, dia mampu menangkap semacam kekuatan hidup yang mengerikan di mana ia berada. Apakah itu makhluk penghasil bunga atau mungkin sesuatu yang memperkuat tubuhmu? Hansen menatap bunga itu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Hansen telah melihat hal semacam ini berkali-kali. Harta karun seperti ini sering memiliki monster menakutkan di dekatnya. Dan makhluk seperti itu tidak pernah kekurangan persediaan. Setiap kali bunga seperti itu matang, makhluk lain pasti akan muncul. Hansen menyaksikan bunga itu terbuka dari jauh. Perlahan kelopaknya terbentang. Itu adalah hal yang indah untuk ditonton. Tidak lama kemudian langit menjadi gelap dan bulan muncul. Di bawah sinar bulan yang berkilauan, bunga itu terbuka penuh. Di tengah bunga, putik emas tumbuh keluar seolah-olah meraih matahari malam. Itu cantik seperti batu giok dan itu bersinar dalam keanggunan sinar bulan. Aroma manis menjadi lebih kuat pada saat ini. Bahkan Hansen yang berjarak 300 meter diselimuti oleh bau itu. Itu memberinya dorongan untuk berlari ke bunga dan menjilatnya untuk merasakan jus yang menggoda di dalamnya. Namun tiba-tiba ada gerakan dari sarang lebah. Lebah bersayap emas di luar mulai menjadi gila sampai akhirnya ratu lebah emas kristal sepanjang 1 kaki keluar dari terowongan yang menuju ke bagian dalam sarang. Ratu lebah, Hansen terkejut. Dia menggunakan aura dongsuannya untuk memindainya. Dan itu terungkap sebagai makhluk super guard generasi pertama karena kekuatan hidupnya yang kabur. Hansen sedikit kecewa, tetapi dia masih menontonnya dengan penuh minat. Dia mencoba menentukan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ratu lebah terbang di atas bukit, tempat bunga itu beristirahat dan mendarat di atas putik bunga yang terbuka. Kemudian mulai minum nutrisi dari atasnya. Hansen menelan ludah dengan sungguh-sungguh berharap dia bisa pergi dan bergabung dengan lebah untuk meminum jus yang dibuat bunga itu. Tapi untuk saat ini dia menahan keinginan itu dan tetap diam. Ratu lebah biasanya tidak keluar untuk makan. Itu memiliki banyak lebah pekerja yang lebih rendah untuk mengumpulkan makanan atas namanya. Dengan demikian tidak akan pernah ada kebutuhan untuk keluar dari keamanan sarang. Jika ratu keluar untuk memakan bunga itu sendiri, maka itu adalah pertanda pasti bahwa apapun bunga itu memang istimewa. Tetapi hal-hal langka seperti itu biasanya memiliki lebih dari satu makhluk super guard yang menjaga atau bersaing untuk itu. Namun anehnya tidak ada makhluk lain yang muncul. Hansen menjadi curiga melihat bahwa ratu lebah telah makan selama beberapa waktu tanpa gangguan. Sementara Hansen menurunkan langkah selanjutnya dan apakah dia harus mengambil bunga dari ratu lebah atau tidak, kantung madu makhluk super guard itu terisi dengan jus. Pada titik ini, ia terbang kembali ke dalam sarang. Tidak lama kemudian, ratu lebah kembali dari sarangnya sekali lagi. Itu terbang kembali ke bunga. Tidak diragukan lagi untuk mengumpulkan jus lebih lanjut. Itu dilakukannya beberapa kali sampai bulan mencapai titik tertinggi di langit. Pada saat itulah bunga mulai menyusut dan surut.
Ratu Lebah tidak memakan madu karena penyimpanannya. Hati Hansen melonjak saat dia membayangkan itu. Biasanya ratu memakan makanan terbaik. Jika ia tidak memakannya sendiri, maka mungkin ia memiliki bayi untuk diberi makan. Mungkin ada makhluk supergat anak di suatu tempat di dalam. Memikirkan hal ini, Hansen ingin menjelajah ke sarang lebah untuk melihat dirinya sendiri. Bahkan jika tidak ada makhluk supergat generasi kedua, madu ratu lebah akan berguna untuk dirinya sendiri. Tapi Hansen sabar dan dia ingin menonton beberapa saat lebih lama. Ini adalah sekelompok besar makhluk dan itu tidak akan menjadi pertarungan super sederhana. Dia tidak percaya angelnya itu bisa menangani sarang lebah dan penghuninya sendirian. Peri juga jarang mendengarkan perintahnya. Jika peri masuk lebih dulu dan menghabiskan semua madu, itu akan menjadi kerugian besar. Rubah perak juga menikmati makanan yang sangat lezat. Dengan mereka berdua di sana, Hansen harus berhati-hati mengerahkan banyak usaha tanpa imbalan akan sangat memalukan. Setelah menonton sarang lebah selama beberapa hari, Hansen mengetahui bahwa bunga itu menghasilkan jus itu setiap malam. Dan setiap malam, ratu akan keluar dan mengambilnya dari bunga itu. Tampaknya bunga itu menghasilkan jus dalam jumlah tak terbatas. Dan tidak peduli berapa banyak yang dikumpulkan keesokan harinya, ratu akan kembali untuk mendapatkan sebanyak mungkin dalam jangka waktu yang sama. Keesokan harinya, ketika Hansen melihat lagi, jus di putik telah diisi ulang sepenuhnya. Ini sangat membingungkannya. Apa yang sedang terjadi? Hansen terus memikirkan penemuannya. Tidak ingin gegabah, jika dia tidak bisa mengetahui detail yang lebih dari fenomena aneh ini, dia tidak akan menyerang dengan enteng. Saat siang hari, Hansen mendengar suara mendengung. Dia tidak terlalu peduli karena ada banyak serangga dan serangga di sekitarnya. Itu bukan suara yang sangat unik. Tapi kali ini suara dengungan itu semakin keras. Ketika suaranya memekakan telinga seperti helikopter yang mendarat di telinga Hansen, dia mengangkat kepalanya untuk memperhatikan. Ketika Hansen mengangkat kepalanya, dia melihat awan hijau menuju ke arahnya. Anehnya suara itu berasal dari awan itu. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu bukan awan. Itu adalah sekumpulan besar lalat hijau seukuran kepalan tangan yang memuakkan. Dengan sangat ganas, mereka terbang ke bawah menuju sarang lebah.